Bismillahirrahmanirrahim. Biridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa akhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i shalihin wa jami'il malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Asy-Syaikh Abdul Wahhab Asy'arani rahimahullah wa ila syaikhina al-karim Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif al-Bangkalani wa Kiai Abdullah Yakin wa Hamidah wa Kiai Rasyad wa Maimunah bin Harun wa Khadijah wa Kiai Abdul Yakin bin Qadam wa Hamidati wa ila jami' ahli wa ahlikum sya'alillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walittaqiyyi thalathu alamatin. Walittaqiyyi lan iku keduwe wong kang takwa. Thalathu alamatin utawi telu pira-pira tandha. Yattaqil kadhiba wal khabtha. Yattaqi rupane wedi sapa attaqi wong kang takwa al kadhiba ing goroh wal khabtha lan perkara kang jember. Wajali sasyarri lan lelungguhan kang ala. Wa yad'u lan ninggal sapa attaqi syatrul halali ing separone halal, separone perkara halal, makhofatan krana wedi, makhofatan krana wedi ayyaqa'a ing yen ta tumiba sapa attaqi fil harami ing dalam perkara haram. Tanda-tanda orang yang bertakwa itu juga ada 3. Yang pertama, yattaqil kadhiba wal khabtha. Jadi tanda-tandanya orang yang takwa itu 3. Yang pertama, yattaqil kadhiba wal khabtha, yaitu takut untuk berbohong dan takut dengan kotoran-kotoran. Maksudnya menjaga diri dari kotoran, menjaga diri dari najis, juga termasuk menjaga diri dari ucapan-ucapan yang kotor, ucapan-ucapan yang buruk. Itu tanda-tandanya orang yang takwa. Jadi orang yang takwa itu selalu jujur, menjaga diri dari berbohong, dan menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang kotor atau ucapan-ucapan yang kotor. Itu yang pertama. Yang kedua, wajali sasyarri, yaitu menghindari duduk di tempat yang jelek, duduk di tempat yang buruk, duduk bersama orang-orang yang ghibah, menceritakan kejelekan orang lain, duduk di tempat orang-orang yang suka main judi. Itu dihindari, karena itu termasuk ciri-ciri orang yang takwa. Wa yad'u syatrul halali fa makhafatan ayyaqa'a fil haram. Orang yang bertakwa itu meninggalkan perkara yang halal. Makanan-makanan yang halal itu ditinggalkan, separuhnya itu ditinggalkan, karena takut makanan yang halal itu dapat takut masuk ke dalam perkara yang haram, takut khawatir terjerumus dalam perkara yang haram. Ya, kalau kita punya makanan yang halal, ya itu kita makan aja yang halal, itu kita makan aja. Tapi kalau orang yang takwa, sebagian itu bukan dibuang tapi disedekahkan kepada orang lain, takut dirinya itu terjerumus dalam perbuatan atau makanan-makanan yang haram. Ya, ini orang yang takwa itu. Orang yang takwa seperti itu tanda-tandanya.
Jadi yang pertama takut berbohong. Jadi kalau suka berbohong berarti masih belum takwa. Menghindari ucapan-ucapan yang buruk, yang kotor. Berarti kalau masih bicara tentang masalah yang kotor-kotor, pembicaraannya kotor, ucapannya buruk, berarti belum takwa. Seneng duduk bersama orang-orang yang buruk, berarti belum takwa. Ya. Kemudian ya Ali yuhe Ali, lisidqi iku kedue wong kang temen, wong kang bener. Salasu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Kitmanul ibadati rupane ngumpetake ibadah. Kitmanul ibadati rupane ngumpetake ibadah. Wa kitmanus shadaqati lan ngumpetake sedekah. Wa kitmanul maksiyati lan ngumpetake maksiat. Tanda-tanda orang yang benar, ya, benar tingkah lakunya itu benar tuh bagaimana? Satu, menyembunyikan ibadah. Paham ya? Menyembunyikan ibadah. Artinya kalau misalnya orang itu suka sholat tahajud, suka sholat duha, suka sholat yang lain, itu disembunyikan. Itu tanda orang yang benar. Gak selalu diceritakan kepada orang lain. Tapi kalau zaman sekarang kan beda. Orang mau sholat saja siap kamera. Agar kenapa? Agar dipuji oleh orang. Mau sholat, mau sedekah datang ke rumahnya orang, Pak, ada sedekah dari siapa? Dari saya sendiri. Oh iya, tapi sebelumnya kita foto dulu, Pak. Ya. Kemudian foto itu disebar di media sosial. Tujuannya untuk apa? Ya, kebanyakan orang yang seperti itu timbul dalam hatinya riya, walaupun cuma sedikit. Pasti. Ya. Jadi orang yang benar, orang yang as-sidqi, orang yang benar itu bagaimana? Menyembunyikan ibadah, menyembunyikan kebaikannya. Jadi kalau kita sedekah, ya udah sedekah. Bahkan lebih baik itu sedekah secara samar. Sedekah maksudnya sedekah sekiranya tidak terlihat oleh orang lain. Ya, kenapa? Fa inna shadaqata sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Orang yang bersedekah secara samar barusan itu, ya, itu melenyapkan kemurkaan Allah. Jadi Allah gak mungkin murka terhadap orang-orang yang suka sedekah dengan cara secara samar, secara diam. Itu tanda-tanda orang yang benar. Ya, waktunya sholat ibadah, waktunya berkelakuan baik, disuting, di kamera. Tapi ketika malas nggak di kamera. Jadi orang yang benar diantaranya yang pertama menyembunyikan ibadah atau menyembunyikan kebaikannya. Yang kedua, wakit manus sodakoh. Orang yang benar itu selalu menyembunyikan sodakoh. Jadi kalau sodakoh dia itu diam-diam. Itu orang yang benar. Bukan sodakoh kita dipamerkan kepada orang lain, bukan. Ya kan? Kalau kita lihat di YouTube, kalau kita lihat di mana itu biasanya itu kan sodakoh, foto dulu, baru dipampang ke Facebook. Kan biasanya kan begitu. Orang yang benar dalam kitab ini bagaimana? Yaitu orang yang menyembunyikan sodakoh. Bahkan kata para ulama itu, kalau kita bersodakoh dengan tangan kanan, usahakan tangan kiri jangan sampai tahu. Tapi bukan berarti maksudnya ketika kita mengasih sesuatu dengan tangan kanan kemudian tangan kiri di belakang sekiranya nggak tahu. Maksudnya kalau kita sodakoh kepada orang lain, usahakan orang-orang di sekitar kita nggak ada yang tahu. Kita diam-diam. Hanya kita dengan Allah yang tahu. Itu baru. Paham ya maksudnya ya? Ada amal masjid, naruh biasa. Ya, biasa. Nggak apa-apa. Mau naruh amal di masjid berapa? 1 juta. Saya mau naruh amal di masjid berapa? 1 juta. Saya 5 juta.
salaman sama takmirnya difoto, ya kan? Atau ditulis amplopnya nama, dikasih namanya disebut. Nanti pas Jumatan diumumkan ketika Jumatan, alhamdulillah masjid sini sekarang mendapatkan dana bantuan sebesar 5 juta. Dari siapa? Dari Bapak Farid. Ya apa Farid? Ya kan? Pasti merasa ada rasa bangga diri. Itu namanya riya itu. Ya, pasti itu ada yang seperti itu. Alhamdulillah masjid ini sekarang mendapatkan dana bantuan sebesar 10 juta. Dari siapa? Dari Pak Rizal. Ya kan? Atau disembunyikan namanya, disebut nama di amplopnya hamba Allah. Pas Jumatan, ya. Alhamdulillah Bapak-bapak hadirin sidang Jumat. Hari ini masjid kita mendapatkan dana bantuan, dana amal, ya, sebesar 7 juta dari hamba Allah. Kemudian yang nyumbang tadi itu, dia bilang, hamba Allah. Begitu kalau sedekah itu begitu. Ditulis di amplopnya hamba Allah. Emang itu siapa? Saya itu. Ngerti maksudnya? Ya kan sama aja kan. Jadi yang benar itu orang yang menyembunyikan sedekah. Ya, bukan berarti orang yang benar itu selalu gak suka maksiat. Setiap manusia itu suka maksiat. Ya, nggak ada manusia yang nggak suka maksiat, karena manusia itu dikasih yang namanya nafsu. Pasti seneng maksiat manusia itu, seneng nyolong, seneng main judi, ya slot itu kan, zaman sekarang main slot itu, judi itu. Seneng manusia itu seneng berzina, manusia itu seneng maksiat pokoknya. Tapi orang yang benar itu wakit manul maksiyah, menyembunyikan kemaksiatannya. Artinya kemaksiatannya itu gak diumbar kepada orang lain. Orang zaman sekarang kan bangga menunjukkan maksiatnya, ya kan? Kamu tahu nggak? Bilang sama temannya, kamu tahu nggak yang merampok di bank itu, bank BRI itu, saya itu. Orang zaman sekarang, kamu tahu nggak dulu orang yang sana yang paling kuat itu, ya sekarang kan udah mati. Siapa yang membunuh? Saya yang bunuh itu. Orang zaman sekarang itu bangga memperlihatkan kemaksiatannya. Apalagi tentang yang doyan perempuan. Kamu tahu nggak anaknya Pak RT yang cantik, yang bahenol itu, yang seksi itu? Ya, itu nggak ada udah perawannya. Siapa yang ngambil? Nih, saya ini. Ya kan? Terus bilang lagi, kamu tahu nggak itu janda yang ada di sana, janda muda itu? Ya, udah aku gulek-gulek itu. Ya kan? Ya, orang zaman sekarang itu suka mempamerkan kemaksiatannya. Orang yang benar menyembunyikan kemaksiatannya. Itu orang yang benar tuh begitu. Ya, jangan bangga dengan dosa. Jangan sok jagoan dah. Jangan sok jagoan. Waduh, saya dulu di penjara. Saya dulu pernah di penjara di Nusa Kambangan sana itu. Menunjukkan dirinya itu preman agar ditakutin oleh orang lain. Ya kan? Saya tuh kalau membunuh orang itu paling enggak satu hari itu paling enggak 10 orang. Saya itu begal dulu itu. Saya dulu itu begal. Begitu ketemu sama korban langsung saya bunuh. Paling tidak saya satu hari itu membunuh 10 orang agar ditakuti oleh orang lain. Ngapain gitu takut? Jadi orang zaman sekarang itu suka suka mempamerkan kemaksiatannya, suka mempamerkan dosanya. Bis. Ya Ali yuhe Ali walil abidilan iku kedue ahli ibadah. Salasu alamatin utawi telu piro-piro tondo. Yumkitu nafsahu rupane bendu sapa abid nafsahu ing awak dhewene abid.
wa yuhasibuha lan ngoreksi sapa abid ing wa yuhasibuha lan ngoreksi sapa abid ha ing nafsahu wa yutilu lan dawaake sapa abid al qiyamah ing jumeneng atau ibadah bayna yadayillahi ta'ala ing dalam ngersane Allah Ta'ala. Orang yang ahli ibadah itu memiliki tanda-tanda. Apa tanda-tandanya orang ahli ibadah itu? Yang pertama, dia itu benci kepada dirinya sendiri. Benci terhadap dirinya sendiri. Ya, kenapa? Mungkin iri, boleh nggak iri? Boleh. Iri itu boleh asalkan iri dalam masalah ibadah. Saya iri dengan teman saya itu. Kenapa? Teman saya bisa sholat tahajud, kok aku nggak bisa? Saya iri sama teman saya itu. Kenapa? Teman saya itu juara 1 terus, pinter. Kenapa saya nggak bisa? Saya iri sama teman saya itu. Kenapa? Dia bisa baca kitab. Kenapa saya nggak bisa? Dia selalu membenci dirinya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Orang yang ahli ibadah itu. Kenapa orang itu bisa sholat duha? Kenapa aku nggak bisa? Berarti benci sama dirinya sendiri. Yang kedua, ya, wa yuhasibuha. Orang itu selalu mengoreksi dirinya sendiri. Ya. Orang itu selalu mengoreksi dirinya sendiri. Ini orang yang ahli ibadah, mengoreksi dirinya sendiri. Bukan cuma kita itu pinter ngoreksi orang lain. Kalau kita menilai orang lain kan gampang. Kita itu nggak pernah mengoreksi diri kita sendiri. Kalau mengoreksi orang lain pinter, ya kan? Orang kan gampang untuk menilai orang lain, tapi nggak bisa menilai dirinya sendiri. Itu orangnya tuh kayak gitu, seharusnya tuh gini, orang itu gini, seharusnya gini, tapi ternyata dirinya juga sama. Ya kan? Banyak orang yang seperti itu. Hanya pinter mengoreksi orang lain, tapi nggak bisa menilai dirinya sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu wayutilul qiyamah bayna yadayillah. Orang itu selalu memperpanjang ibadahnya. Jadi kalau orang itu ibadah, itu mesti panjang ibadahnya. Bukan ibadah. Kalau zaman sekarang kan gak usah kita ibadah, tahlilan aja sekarang kita itu terkadang pengennya cepat. Coba kalau bulan Ramadan, kalau kita sholat tarawih, masjid mana atau musola mana yang kita pilih? Pastinya musola yang lebih cepat. Kamu gak sholat di masjid, gak sholat tarawih di masjid, gak. Apa di masjid itu sholat tarawihnya itu masa mulai dari jam 7 sampai jam 9? Ya. Terus kamu sholat tarawih di mana? Enak sholat tarawih di situ, di musola. Emang kalau di musola berapa menit? Wah, di musola itu 15 menit selesai. Ya kan? Sekarang itu manusia itu pengen serba cepat. Tahlilan pengen cepat, sholat tarawih pengen cepat, doa aja pengen cepat. Coba kalau misalnya ada orang memimpin doa, terus doanya itu lama, itu pasti muring-muring yang di belakang itu. Aminnya udah gak genah itu. Pertama kali ada orang doa amin pas tahlilan atau pas kondangan, ya, ada orang berdoa amin, kemudian lama itu yang berdoa Allahumma, itu pasti yang belakang muring-muring. Amin. Doa saja orang sekarang zaman sekarang pengen cepat. Dalam urusan ibadah orang zaman sekarang pengen cepat. Ya kan? Tapi kalau orang ahli ibadah, tanda-tandanya orang itu selalu memperpanjang ibadahnya. Ya, memperpanjang ibadahnya. Seperti almarhum Pak Siddiq itu ya. Almarhum Pak Siddiq itu yang dulu, siapa yang pernah ngaji di sana itu dulu itu kan. Itu kalau sholat itu mulai jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Jadi semalam mulai jam 12 Pak Siddiq, almarhum Pak Siddiq itu mulai jam 12 beliau tahajud sampai sholat duha. Gak pernah turun dari musolanya kecuali ada hajat. Memperpanjang ibadahnya. Ya, kalau kita doa saja pengen cepat kok. Apakah termasuk kita itu orang ahli ibadah? Enggak. Ya. Walis solihi.
Lan iku keduwe wong kang soleh, wong kang bagus, wong kang soleh, salatsu alamatin utawi telu pira-pira tondo. Yuslihu rupane bagusi sapa as-solih bainallah antarane Allah wa bainahu lan antarane soleh bil amali sholihi kelawan amal kang bagus. Wa yuslihu lan bagusi sapa as-solih dinahu ing agamane as-solih bil amali kelawan amal. Wa yardha lan ridha sapa as-solih linnasi maring menungso ma ing perkara yardha kang ridha sapa as-solih li nafsihi maring awak dhewe ne soleh. Tanda-tanda orang yang soleh, ya. Kalian ingin jadi anak yang soleh, kita juga ingin menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba Allah yang soleh. Orang-orang yang soleh itu orang-orang yang ahli surga. Bagaimana tanda-tandanya orang-orang yang ahli soleh itu? Ada 3 tanda. Yang pertama, dia itu memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah. Ya, hubungan dia dengan Allah itu diperbaiki. Ya, bagaimana hubungan dengan Allah? Ya, sholatnya diperbaiki, ibadahnya diperbaiki. Kita sholat gak itu-itu aja, tapi kita sholat menggunakan ilmu yang telah diajarkan kepada kita. Memperbaiki ibadah kepada Allah, memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan manusia bagaimana? Ya biasa aja. Hubungan kita dengan manusia, sesama manusia bagaimana? Ya saling menghormati, ya kan? Saling menghormati, saling menghargai. Tapi kalau hubungan kita dengan Allah bagaimana? Perbaiki dengan ibadah, dengan zikir. Tuh, tanda-tanda orang yang soleh itu seperti itu. Hubungan antara dia dengan Allah itu baik. Kalau hubungan dia dengan Allah saja baik, pasti hubungan dia dengan sesama manusia juga pasti baik. Tapi kalau misalnya ada manusia yang suka zalim kepada orang lain, itu pasti hubungan dengan Allah nggak baik. Kebanyakan orang yang seperti itu biasanya nggak sholat, ya kan? Makanya dia tuh zalim kepada orang. Terus tandanya orang yang soleh itu bagaimana? Wa yuslihu dinahu bil amal, memperbaiki agamanya. Agamanya Islam, diperbaiki agamanya itu. Ya, dilakukan rukun-rukun Islam itu dilakukan semuanya itu. Sholatnya dilakukan, zakatnya dikeluarkan, puasa di bulan Ramadan juga dilakukan. Kalau dia mampu, dia itu pergi haji, semua dilakukan. Bahkan imannya, rukun-rukun imannya semuanya dilakukan. Itu tanda-tanda orang yang soleh. Wa yardha linnasi ma yardha li nafsihi, menyukai kepada manusia yang lain sesuatu yang ia sukai dalam dirinya. Itu tanda-tanda orang yang soleh. Ya, ridho kepada orang yang lain, senang kepada orang yang lain, kepada orang lain, sebagaimana dia itu senang atau ridho terhadap dirinya sendiri. Artinya orang yang ahli ibadah ini gak senang membenci orang lain. Boleh gak kita membenci orang lain? Boleh. Kita benci karena Allah. Kita nggak suka karena Allah. Contoh, kita benci kepada orang-orang Israel sekarang ini. Tapi kebencian kita itu karena Allah. Kenapa? Karena orang Israel itu menindas orang-orang Islam. Paham ya? Jadi sama seperti itu. Kita boleh marah, boleh, asalkan marah kita karena Allah. Misalnya Al-Quran diinjek-injek oleh orang lain, kemudian kita marah kita karena Allah. Ya, marah kita karena Allah. Jadi bukan marah karena nafsu, beda. Orang marah-marah karena hawa nafsu, beda. Jadi seperti itu. Ya Ali yuhi Ali wali sa'idi wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa rabbi wafiqni bidaqwaka ya Allah.